Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu sekalian. Sudah siap untuk memulai pelajaran? Marilah sama-sama kita bacakan doa sebelum kita memulai pelajaran agar kita mendapatkan manfaat dari materi pembelajaran kita. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Masih dalam materi pembelajarannya kita, yaitu materi pembelajaran IPS, masih di bab 1. Di kelas 8 ini di semester keganjil kita masih membahas tentang masalah ASEAN, ya. Seperti halnya minggu-minggu kemarin, bahasan bab 1 ini tentang masalah negara ASEAN atau negara yang ada di Asia Tenggara. Anak-anak ibu, materinya kita tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara ASEAN. Tujuan pembelajaran ini ibu harapkan setelah mengikuti pembelajaran ini, anak-anak sekalian mampu mengetahui perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN yang dipengaruhi oleh faktor alam, ilmu pengetahuan, dan teknologi atau disebut juga dengan iptek, dan kegiatan ekonomi dan konversi lahannya. 1. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alamnya. Kondisi alam atau kondisi sosial negara-negara ASEAN yang relatif homogen dan saling membutuhkan, memudahkan interaksi antar satu negara dengan negara lainnya. Interaksi ini terjadi dalam bentuk kerjasama di berbagai bidang. Banyak faktor yang menimbulkan berbagai bentuk interaksi antar negara tersebut, antara lain adalah faktor iklim dan juga faktor geologi. Faktor alam. Di sini faktor alam tersebut ada faktor iklim, geologi, dan juga sumber daya alam. Faktor iklim. Bila kita lihat secara astronomisnya, negara-negara Asia Tenggara itu dilalui oleh jalur khatulistiwa, memiliki pola arah angin yang diganti setiap setengah tahun sekali. Lokasi negara-negara ASEAN ini berada di antara benua Asia dan juga benua Australia, menyebabkan wilayah ini memiliki pola arah angin yang berganti setiap setengah tahun sekali. Angin ini dinamakan angin muson timur dan angin muson barat. Masing-masing menyebabkan terjadinya musim kemarau dan juga musim hujan. Iklim yang dipengaruhi oleh tiupan angin muson dinamakan iklim muson. Sementara iklim matahari dan iklim muson, di mana di wilayah negara-negara ASEAN juga dipengaruhi iklim Pisces. Iklim fisik dipengaruhi keadaan fisik suatu wilayah seperti halnya perairan laut, pegunungan, dan juga daratan. Ibu lanjutin. Kalau kita lihat di sini yang ada di benua Asia dan juga benua Asia atau benua Australia. Nah, di sini kita lihat adalah negara-negara tetangga kita atau negara-negara ASEAN. Ini kita ketahui iklimnya adalah iklim muson. Kita lihat di sini, ya, bahwa negara Asia Tenggara ini beriklim tropis. Anginnya di sini adalah angin yang bertiup, yang disebut juga adalah angin muson timur dan angin muson barat. Iklim matahari dan iklim Pisces. Kita lihat di sini gambar iklim matahari dan juga iklim Piscesnya. Faktor geologi. Secara geologisnya, negara ASEAN ini berada di area tumbukan antar lempeng. Tumbukan lempeng tersebut membuat kemunculan gunung-gunung berapi. Rangkaian gunung berapi di kawasan negara-negara ASEAN ini dikenal dengan nama Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterranean. Berdasarkan faktor-faktor yang berkaitan dengan kondisi geologi, seperti kondisi tanah dan batuan penyusunnya di bumi, negara-negara ASEAN ini berada di daerah tumbukan antar lempeng. Berarti dia di sini negara ASEAN ini sering terjadi banyak musibah. Nah, peta tumbukan lempeng tersebut bisa kita lihat ya di sini, karena kita ketahui bahwa negara ASEAN ini banyak persebarannya gunung berapi. Tadi sudah Ibu katakan, karena kita berada di lempengan-lempengan,
maka secara geologisnya banyak terjadi gempa bumi dan juga tsunami. Bencana alam klimatik. Bencana alam klimatik ini bisa mengakibatkan puting beliung yang terjadi di Haiyan dan juga di Malaysia. Kemudian banjir, yaitu banjir bandang. Ini pernah terjadi di Thailand dan juga banjir di Laos. Bahkan terjadi kekeringan yang pernah terjadi di Indonesia. Indonesia itu sedang mengalami kekeringan, terutama yaitu di Pulau Jawa. Sekarang kita masuki berikutnya, faktor kesediaan sumber daya alam. Bisa kita lihat di sini sumber daya alam negara-negara ASEAN. Negara ASEAN diantaranya ada Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Kamboja, Laos, Myanmar, Thailand, Filipina, dan juga Vietnam. Tidak semua sumber daya yang diperlukan dalam suatu negara tersedia di negara tersebut. Kita ketahui bahwa di sini setiap negara memenuhi kebutuhannya, di mana negara-negara anggota ASEAN itu melakukan pertukaran sumber daya alamnya dalam kegiatan jual belinya. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan bentuk interaksi antar negara-negara ASEAN dan juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bila kita lihat barang tambang di negara-negara ASEAN, Indonesia itu banyak menghasilkan minyak bumi, batu bara, timah, emas, perak. Sementara Malaysia menghasilkan biji timah, bauksit, biji besi, dan minyak bumi. Filipina menghasilkan tembakau, nikel, emas, timber, seng, kobalt, batu bara, krom, dan juga mangan. Singapura tidak menghasilkan apa-apa karena Singapura itu adalah negara industri. Kemudian Thailand itu adalah penghasil timah dan juga mangan. Brunei Darussalam, ya, barang tambang yang dimilikinya ada minyak bumi dan juga gas alam. Vietnam, yang dihasilkan dari barang tambangnya ada batu bara, besi, timah, emas, antimoni, krom, dan fosfat. Laos, barang tambang yang dimiliki di sini ada timah, briket, batu bara, besi, tembaga, emas, gift, dan juga belerang. Myanmar, barang tambangnya di sini yang tersedia adalah timbal, seng, perak, timah, minyak bumi, mangan, tungsten, emas, batu mulia, dan batu giok. Kamboja, barang tambang yang dimiliki adalah biji besi, batu bara, tembaga, paspor, dan juga emas. Kedua, pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Kita lihat apa pengaruhnya? Pengaruhnya di sini ada, yaitu teknologi transportasi dan juga ada teknologi komunikasi. Kemudian yang ketiga, pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Apa pengaruhnya? Yaitu dalam kehidupan ekonomi. Di sini negara Asia Tenggara menerapkan AFTA, ASEAN Free Trade Area, yaitu tujuannya menghadapkan perubahan tatanan kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang keempat, pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap perubahan ruang dan juga interaksi antar ruang. Kita lihat di sini konversi lahan pertanian, yaitu industri ke pemukiman, yaitu mengubah areal pertanian menjadi areal industri dan pemukiman. Terima kasih anak-anak ibu sekalian. Kalian sudah mempelajari atau mengamati materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian semuanya baik-baik saja dan sehat-sehat semuanya ya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.